Halo semua, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Dwi Coders. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan belajar mengenai dan mengetahui lebih dalam tentang penggunaan CSS, yaitu pada display. Nah, display di sini biasa digunakan untuk mengatur dari konten, entah itu agar dapat menaruh konten tersebut berada di tengah atau mengatur di segala sisi yang diinginkan saat melakukan styling pada website. Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja ke folder. Setelah itu kita membuat folder baru yang bernama latihan 3. Nah, di dalam folder latihan 3 kita langsung menuju bagian pad. Kita ketik cmd dan seperti biasa pada cmd kita ketik code titik. Nah, maka akan langsung menuju ke Visual Studio Code-nya. Jika sudah tampil seperti ini, nah di sini kita akan membuat satu file HTML, yaitu adalah index.html. Seperti biasa, untuk setup awal itu agar cepat kita langsung gunakan template seperti ini, dimana langsung terdapat struktur dari HTML. Kita namai dulu untuk title di sini. Ya, jika sudah, selanjutnya kita akan pelajari tentang display, di mana display tersebut terdapat 4 jenis. Nah, pada umumnya dalam tag HTML di sini, display tersebut telah di setup secara default, yaitu ada display yang berjenis block, adapun display yang berjenis inline. Nah, bagaimana itu block dan inline? Adapun juga jika kalian menonton video saya sebelumnya saat pembuatan website sederhana portofolio tersebut, saya menggunakan di flex dan juga grid. Flex di sini akan saya jelaskan sedikit dan bagaimana cara penggunaannya. Baik, kita akan mengenal lebih dalam mengenai block dan juga inline terlebih dahulu. Block, kita buat grup untuk CSS-nya terlebih dahulu. Di dalamnya kita namai blog. Setelah itu kita buat H1. Jangan H1 terlalu gede, A3 aja. Dengan kelas blok B, kita pakai B. Di dalamnya kita beri nama 1 saja. Kita buat 3 buah di sini. Namanya 2 dan 3. Setelah itu kita buat div baru atau grup baru dengan nama inline. Di dalamnya kita masukkan H3 juga dengan kelas I, gitu aja. Kita buat 3 buah. Nah, jika sudah, kita menuju folder sebelumnya. Lalu kita mengklik 2 kali pada index.html-nya, maka akan langsung diarahkan pada daerah website yang kalian buat. Nah, di sini sudah terdapat 123, 123. Selanjutnya, kita ke bagian head di sini. Kita lakukan styling sederhana terlebih dahulu. Blok. Nah, jika untuk blok, pada dasarnya untuk div di sini dan H3 itu sudah langsung berjenis blok atau defaultnya akan berjenis blok. Nah, dari mana mengetahui bahwa defaultnya berjenis blok? Di saat kita styling, kita buat dulu di sini blok. Setelah itu kita berikan, jangan berikan width, kita berikan height-nya saja, height-nya 50 px. Setelah itu kita beri background color, kita pakai blue di sini.
Nah, seperti ini. Untuk jenis dari blok, dia akan mengkotak seperti ini. Nah, kenapa sampai full sampai di kanan? Karena dia akan mengikuti dari width dasar atau lebar dasarnya. Karena kita tidak mengatur di sini berapa lebar dasarnya, jadi dia mengikuti lebar dasarnya. Jika kita mengatur lebar dasarnya, seperti kita gunakan 50 px, nah maka blok ini akan dapat diatur dengan mudah. Berbeda dengan inline. Nanti kalian akan tahu apa perbedaan dari inline dan juga blok. Kita gunakan seperti itu aja dulu. Kita gunakan 100. Ya, sudah. Selanjutnya kita buat styling lagi pada bagian kontennya, dimana kita berikan background colornya white. Habis itu kita berikan width dan juga height-nya itu karena 300, pakai di 50. Height-nya juga 50. Height-nya 50 px. Nah, ini akan terlihat. Sebentar. Ini akan terlihat. Nah, untuk blok di sini dia akan melewati batas dari width dan height yang sudah ditentukan sebelumnya. Walaupun di sini kita melakukan group dan menentukan untuk height-nya itu hanya 100 px. Namun pada konten di sini yang terdapat 3 konten H3 dengan kelas blok 1 2 3, dia melewati kontennya. Kenapa? Karena blok itu bersifatnya bebas. Berbeda dengan inline yang hanya bisa mengikuti isi dari kontennya. Jika sudah, kita berikan ini tuh margin bottom 100 px biar agak jauh dia biar kelihatan. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih sifat dari inline ini. Pada kelas inline kita beri warna Polyclub. Nah, setelah kita lihat di sini dia akan berwarna mengepul seperti ini. Tidak terlalu terlihat ya. Kita pakai bronze saja. Bronze. Namun di saat kita ubah displaynya menjadi inline, maka dia akan menghilang. Kenapa? Karena kontennya yang akan diikuti oleh dia. Karena dia dalam div di sini terdapat konten, pada inline di sini tidak terdapat konten, makanya dia menghilang seperti itu. Kita hilangkan saja agar terlihat. Kita samakan sama kelas bloknya. Kita atur width-nya di 300. Setelah itu height-nya di 100. Sudah. Nah, kita akan styling pada bagian inline-nya di sini. Kita beri background color white. Setelah itu kita akan beri display yang namanya inline. Nah, inline akan berjejer ke kanan dia sampai bagian di sini tuh full. Sedangkan blok dia akan berjejer ke bawah terus. Jika sudah, sekarang kita coba ubah lebar dan tinggi dari inline di sini. Kita gunakan 50.
dan height-nya kita gunakan 50 juga. Nah, hasilnya tidak akan ada perubahan. Kenapa? Karena pada bagian kelas inline di sini, pada tag I yang terdapat pada kelas inline, dia hanya mengikuti konten dari yang sudah disediakan gitu. Nah, di sini kan cuma kontennya H3 123. Coba kita berikan yang panjang seperti ini. Nah, maka dia akan mengikutinya gitu. Jika berisi tulisan yang panjang, dia akan mengefull pada bagian sini terlebih dahulu. Bagian yang sudah ditentukan baru bisa melewatinya. Berbeda dengan blok yang akan langsung menerobos. Jika sudah, kita akan kembalikan terlebih dahulu. Terus bagaimana mengubah dari inline di sini gitu. Kita dapat mengubah inline di sini ukurannya itu dengan cara mengubah ukuran dari isiannya gitu. Nah, di sini kan dia berjenis H3, jadinya kita dapat mengubah fontnya. Kita gunakan saja pakai 30px. Nah, maka dia akan berubah di sini. Akan lebih besar. Coba pakai 50. Dia akan terlihat lebih besar. 100. Ya, gitu. Dia akan mengikuti isi konten yang diberikan. Nah, jika sudah cukup paham mengenai inline dan juga block, di sini kita akan menyinggung sedikit mengenai flex. Nah, jika kalian berpikir, terus bagaimana jika ingin membawa kotak-kotak ini berjejer ke kanan? Kalian dapat menggunakan display yang namanya deflex atau flex atau flexible. Display, kita ubah bagian display pada kelas block di sini. Kita gunakan flex. Maka kotak-kotak tersebut akan berjejer ke kanan. Nah, di sini agar terlihat kita berikan border dulu. Kemarin sudah belajar tentang border, jadi saya rasa aman. Nah, sudah di sini kan kita juga dapat mengatur di mana konten ini dapat ditaruh. Misalnya kita ingin menaruh pada bagian tengah. Kita dapat mengaturnya dengan cara mengatur justify content center dan juga alex item center. Nah, sehingga konten kalian akan berada di tengah. Itu fungsi dari flex untuk mengatur layoutingnya seperti apa sesuai dengan keinginan kalian dan juga kebutuhan dari website tersebut. Nah, di sini juga sama dari penggunaan. Jika kita ingin menggeser dari 123 ini ke tengah, kita dapat gunakan flex juga, display flex. Setelah itu kita masukkan justify content center, alik item center. Nah, maka akan berada di tengah. Untuk justify itu akan mengatur pada sumbu X. Penggunaan justify di sini untuk mengatur sumbu X-nya, di mana sumbu X itu kan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, bebas. Jika kita gunakan di sini start, maka dia akan berada di kiri gitu. Setelah itu dari penggunaan alex item yang terdapat pada flex di sini untuk mengatur sumbu Y-nya gitu. Jadi jika telah ditentukan untuk lebar dan tingginya, maka kita dapat dengan mudah menggunakan flex ini untuk mengatur layoutingnya, entah itu berada dimanapun gitu. Entah di tengah, di kiri, di kanan, di pojok, ataupun dimanapun gitu. Seperti itu jika kita gunakan di sini.
Nah, di sini terdapat jenisnya juga banyak. Ada start, end. Nah, kita gunakan end. Maka dia akan mojok di bawah. Wow, mojok di kiri bawah seperti ini. Jika gunakan start atau defaultnya, dia akan pojok kiri atas. Oh, seperti itu. Kita balikkan ke center. Nah, untuk pembelajaran display kali ini singkat seperti itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Nah, besok idenya kita akan mencoba membuat card atau tampilan satu konten. Nah, menggunakan Flex ini secara responsif. Jadi besok akan ada pembuatan project sederhana lagi. Baik, mohon maaf jika ada salah kata dan lain halnya. Jika ada saran atau masukan bisa langsung di komen. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga support terus channel ini agar dapat berkembang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih.